Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat beberapa konten terkait dengan tata cara penginputan usulan musrembang pada SIPDRI tahun 2025. Di mana kita ketahui bahwa Kota Makassar telah melaksanakan musrembang kelurahan tingkat kelurahan yang dimulai pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 16 Januari. 16 Januari. Artinya, Bapak Ibu yang telah melaksanakan musrembang kelurahan, Bapak Ibu sudah bisa yang namanya menginput usulan musrembang. Namun terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh teman-teman kelurahan, yaitu bingung apa yang diinput, bagaimana caranya, dan seterusnya. Karena kita ketahui SIPD ini hampir setiap tahun mengalami beberapa perubahan yang kecil dan juga dinamikanya di kelurahan banyak beberapa operator yang berganti. Artinya dia harus mengetahui cara awal serta beberapa lurah yang telah di berpindah tempat dari lurah A, lurah B, dan seterusnya. Sehingga pada request teman-teman kelurahan untuk dibuatkan modul tata cara penginputan. Nah, sebelum saya membuat modul penginputan, di sini saya memperkenalkan dulu, pada konten pertama saya memperkenalkan dulu yang namanya kelengkapan usulan musrembang. Nah, kelengkapannya itu seperti ini, ada laptop, itu teman-teman sudah ketahui, tidak perlu saya jelaskan, jaringan internet, tidak perlu juga saya jelaskan. Nah, browser, ini salah satu yang paling penting juga. Nah, untuk memulai menginput usulan musrembang, sepertinya kita membutuhkan browser. Terkadang browser yang kita gunakan itu browser tidak terupdate, sehingga solusinya Bapak Ibu harus mengupdate browser tersebut. Cara update-nya itu sangat simple, setiap browser itu berbeda-beda. Kenapa saya sarankan untuk update? Karena kalau Bapak Ibu tidak mengupdate browsernya, nanti akan kalian temukan yang namanya kendala login, entah tidak muncul pilihan dan seterusnya. Jadi saya sarankan di sini perbaharui dulu update browsernya. Cara simpelnya untuk Google Chrome itu ada di menu sini, Help dan About Firefox. Ini cara update Firefox. Secara sekilas singkat lagi untuk Google Chrome itu pilih Help terus About Google Chrome. Nanti dia akan checking update seperti ini. Oke, sekilas ini kita lihat Google Chrome saya perlu update, artinya tunggu saja sampai selesai. Oke, selanjut kepada topik yaitu username. Username ini ada dua akun untuk kelurahan. Pertama username penginput usulan musrembang, kedua penginput rincian belanja. Nah, pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan akun penginput usulan musrembang. Pastikan Bapak Ibu telah mendapatkan akun penginput usulan musrembang. Bagaimana caranya? Pada modul sudah disajikan mitra dari setiap kecamatan. Contoh di bidang sosial budaya, mitranya itu ada Kecamatan Biringkanaya, Talo, Tamalanrea. Di data di sini sudah tertera nomor kontak yang Bapak Ibu bisa hubungi. Terus untuk Kecamatan Mariso, Tamalate, Ujung Pandang, dan Mamajang itu ada di mitra bidang ekonomi, ada Bapak Nafri dan Bapak Adam. Selanjutnya, untuk bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah ada 4 kecamatan, Kecamatan Makassar, Manggala, Panakugan, dan Kepulauan Sangkaran. Selanjutnya untuk bidang perencanaan pengendalian ada Pak Zulkarnain, Pak Erwin, yang menangani Kecamatan Bontoala, Rapocini, Ujung Tanah, dan Wajo. Itu untuk kecamatan. Nah, kalau Bapak Ibu belum memiliki username dan password, silakan menghubungi Bapak-bapak yang ganteng tadi di slide ini. Selanjutnya, Kamus Musrembang. Nah, Kamus Musrembang ini sudah diberikan oleh pada setiap grup kamus itu ada 4 rekap kamus. Ini adalah usulan rekap sektoral. Kamus usulan SB sektoral itu ada pemberdayaan untuk yang ditujukan sektoral. Kalau kamus dakel adalah kamus pemberdayaan untuk dakel, memanfaatkan dakel. Kamus sarpras adalah untuk menggunakan usulan fisik dan sarana memanfaatkan dana kelurahan. Oke, lanjut. Jadi kamus ini bisa kalian dapatkan kembali dengan berkoordinasi sama bapak-bapak yang ada di sini.
Oke, selanjutnya kelengkapan lainnya, kelengkapan inputan lainnya. Nah, kelengkapan inputan lainnya juga ini tidak tidak kalah penting. Kelengkapan inputan usulan itu berupa hasil usulan rembuk warga yang ditetapkan oleh tim perumus untuk diinput pada musrembang kelurahan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kebijakan pemerintah Kota Makassar tahun 2004 mengeluarkan kebijakan penggunaan dana dana sektoral itu dimaksimalkan untuk usulan sektoral itu. Tunggu, kita lihat dulu. Usulan sektoral itu dibatasi kalau saya tidak salah sambil menunggu ini sekitar maksimal itu ditujukan ke sektoral 500 juta, untuk dakel juga dimaksimalkan 500 juta. Artinya totalnya itu 1 miliar. Nah, seperti ini. Nah, ini. Untuk usulan sektoral itu ditujukan 500 juta. Siapa itu? Apa yang dimaksud usulan sektoral? Usulan yang ditujukan kepada SKPD teknis, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Dinas Kesehatan, dan dinas-dinas yang ada di Kota Makassar. Terus usulan dana kelurahan, ya usulan yang ditujukan ke kecamatan, dalam hal ini kelurahan, unit kecamatan kelurahan, dengan memanfaatkan 400 juta pemberdayaan dan sarana fisik, 50 juta untuk penanganan stunting dan pencegahan stunting, 50 juta untuk TB, untuk penanganan TB dan seterusnya. Ah, untuk penanganan stunting ini kami harapkan dipergunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi balita yang terkena atau gejala stunting, atau untuk pencegahan gizi kekurangan gizi bagi balita. Nanti penjelasannya ini bisa dijelaskan atau ditanyakan kepada narasumber di Bapeda yang turun pada saat musrembang kelurahan atau operator secara teknis penginputannya nanti selanjutnya. Oke, kita kembali kepada modul. Nah, selanjutnya itu adalah kelengkapan lainnya. Selanjutnya kelengkapan lainnya yaitu berupa pedoman musrembang kelurahan. Nah, di musrembang kelurahan di sini perlu Bapak Ibu saya sampaikan, dalam hal penginputan itu ada namanya peran serta. Ini tugas dan peran serta. Peran dan fungsi penyelenggaraan kegiatan. Di sini jelas. Di sini saya highlight untuk peran serta dan fungsi penyelenggara kegiatan lurah, yaitu melakukan penginputan usulan musrembang kelurahan pada aplikasi SIPD dibantu oleh operator. Artinya apa? Di sini Bapak Ibu Lurah wajib mendampingi operator menginput ke SIPD. Jangan membiarkan operator menginput sendiri. Pastikan harus didampingi oleh Bapak Ibu Lurah. Karena biasanya yang kami temukan adalah operator di kelurahan dibebankan menginput, merumuskan sendiri yang mana mau diinput, sehingga terjadi keterlambatan penginputan. Jangan sampai keterlambatan itu mengakibatkan usulan masyarakat tidak terakomodir atau tidak terinput dan tidak terakomodir pada SIPDRI. Jadi saya harapkan di sini peran lurah, operator itu, tim perumus juga itu sangat diharapkan sangat kerjasama. Nah, terus untuk waktu penginputan di sini, pada waktu penginputan disampaikan mana itu ya, lima tahun dulu ya, waktu penginputan. Untuk waktu penginputan, nah ini, untuk waktu penginputan pada SIPDRI untuk di Musrembang Kelurahan, oke, di Musrembang Kelurahan ini penatangan berita acara Musrembang dan berbicara dana kelurahan. Setelah Bapak Ibu telah melaksanakan musrembang kelurahan, sesuai dengan juknis ini, Bapak Ibu disarankan dibuatkan berita acara, ada dua, berita acara
hasil musrembang dan berita acara dana kelurahan. Ini di-store ke Bapeda, dan setelah di-store ke Bapeda, pastikan inputannya sama persis dalam hasil berita acara. Hasil berita acara itu terdiri dari dua, yaitu lampiran yang tidak terpisahkan, yaitu ada lampiran 21 berita acara itu, lampiran 2 itu yang ini berita acara saya maksud, lampiran selanjutnya itu lampiran 2B, 2C dan 2D. Lampiran 2B ini adalah yang paling penting juga, karena kita kembali di sini kelengkapan lain untuk menginput usulan, yaitu menyiapkan yang namanya formulir 2B. Apa itu formulir 2B? Merupakan formulir hasil usulan atau kesepakatan antara tim perumus untuk diusulkan atau ditercatat pada formulir D, dituangkan dalam formulir B, 2B, dan hasil 2B ini akan diinput ke ICPD. Apa itu 2B? Yaitu adalah hasil usulan musrembang kelurahan yang telah disepakati. Terus selanjutnya 2C adalah hasil usulan musrembang yang disepakati untuk ditujukan ke sektoral. Apa bedanya? 2B itu untuk dana kelurahan, 2C itu untuk ditujukan ke sektoral. Jadi kedua form ini kita gunakan nanti untuk penginputan musrembang kelurahan. Nah, apa yang diisi ini sangat jelas. Untuk kegiatan itu diisikan berupa permasalahan, lokasi jelas, lokasi yang bermasalah, volume jelas, perkiraan anggaran atau anggaran itu diambil dihitung dari kamus, sumber dana itu dihitung, dilihat juga di kamus, usulan lama itu jelas apa diisi, keterangan atau diisi informasi yang memang diperlukan. Begitu juga seperti ini, prioritas sasaran daerah, program kegiatan, sasaran kegiatan, lokasi, volume, dan pagu. Jadi ini konten pertama ini saya hanya menjelaskan konten pengenalan dua formulir 2B dan 2C. Ini sangat perlu Bapak Ibu isi sebelum melakukan penginputan. Oke, untuk konten pertama saya sudahi dulu pengenalan formulir 2B dan 2C. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.